Mantan sopir angkot jadi orang terkaya Republik Indonesia. Harta tembus 1.000 triliun rupiah. Hai guys, kita akan membahas terkait mantan sopir angkot jadi orang terkaya di Republik Indonesia guys. Hartanya tembus 1.000 triliun rupiah. Kira-kira seperti apa ya, kita lihat video yang satu ini. Dikutip dari CNBC Indonesia, pemilik grup Barito Pacific Prajogo Pangestu telah menyentuh lebih dari 1.000 triliun rupiah. Kini Raja Petrikomia tersebut pun menyebut medali orang terkaya ke-24 di dunia. Wow, orang terkaya ke-24 di dunia guys. Melansir laporan Forbes dikutip Sabtu 18 Mei 2024, pria berusia 79 tahun ini memiliki kekayaan bersih sebanyak 71,1 miliar US dolar miliar atau 1.134 triliun rupiah. Harta tersebut lebih besar dari gabungan harta kekayaan Hartono bersaudara Bond Jarum BCA yang totalnya mencapai 48 miliar US dollar. Bahkan jika harta orang kedua terkaya Republik Indonesia, bos batubara, memiliki Bayan Resources atau BIAN Lorukon sebesar 26 miliar US dolar. Digabung dengan duo Hartono, harta Prajogo hanya sedikit lebih kecil. Kekayaan Prajogo pada awal 2024 ini naik drastis hingga 1.154% dibandingkan kekayaan pada 2023 lalu. Tahun lalu harta Prajogo sudah mencapai 5,3 miliar US dollar. Melonjak harta Prajogo setahun berakhir ditopang oleh kenaikan harta saham-saham perusahaan yang dimiliki, di antaranya PT Barito Pacific Tbk atau BRPT, PT Trindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan, dan PT Barito Renewable Energy Tbk atau Brand. Awal perjanjian bisnis Prajogo Pangestu sukses mengumpulkan pundi-pundi kekayaan meski orang tua berprofesi sebagai pedagang karet ini dan hanya bisa mengenyam pendidikan tingkat penengah pertama karena keterbatasan ekonomi keluarganya. Lahir dan besar di Kalimantan, Prajogo mendapat pekerjaan sebagai sopir angkut umum jurusan Singkawang sampai Pontianak. Ia juga membuka usaha kecil-kecilan dengan menjual bumbu dapur dan ikan asin. Di sela-sela pekerjaan itu, Prajogo bertemu dengan seorang pengusaha kayu asal Malaysia bernama Burhan Urai. Dari pertemuan itu, pada 1969, Prajogo lantas memutuskan bergabung di perusahaan milik Burhan, yakni PT Deja Janti Group. Lantaran etos kerja yang tinggi, Prajogo pun berhasil mendapatkan jabatan General Manager Pabrik Plywood Nusantara setelah 7 tahun mengabdi pada grup yang menaunginya tersebut. Hanya setahun saja Prajogo menjadi sebagai GM di Janji Group. Ia putuskan resign dan membeli sebuah perusahaan yang sedang krisis finansial. Nama perusahaan tersebut adalah CV Pacific Lumber Choi. Prajogo meminjam sejumlah dana pada sebuah bank untuk membeli perusahaan kayu ini. Hebatnya, ia dapat mengembalikan pinjaman tersebut hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Perusahaan ini lah yang kemudian berubah nama menjadi PT Barito Pacific pada masa Orde Baru. Perusahaan ini maju pesat menjadi perusahaan kayu terbesar di Indonesia. Namun kesuksesan ini tidak menghentikan langkah Prajogo untuk terus berkembang. Selanjutnya ia melakukan ekspansi bisnis dengan pendiri PT Chandra Asri Petrochemical Center dan PT Tripolita Indonesia Tbk. Perusahaannya Barito Pacific Timber telah melakukan go public pada tahun 1993 dan berganti nama menjadi Barito Pacific setelah
mengurangi bisnis kayunya pada 2007. Pada 2007 Barito Pacific mengakuisisi 70% dari perusahaan petrokimia Chandra Asri yang juga diperdagangkan di BEI. Pada 2011, Chandra Asri bergabung dengan Tripolita Indonesia dan menjadi produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia. Thai Oil mengakuisisi 15% saham Chandra Asri pada Juli 2021. Pada 2023, Prajogo juga telah membawa 2 perusahaan cuan brand melantai di Bursa Republik Indonesia. Wah, keren ya guys ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Bye-bye.